Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang kompetisi pedagogik, yaitu tugas dari mata kuliah Profesi Guru dengan dosen pengampu Bapak Dr. Setiono MPD. Pada kelompok kami ada tiga orang. Yang pertama ada saya sendiri, Faizal Ferdiansa. Yang kedua ada Nafa Napia Hayati. Dan ketiga ada Zakia Salsabila. Pada presentasi kali ini kita akan membahas empat subtema. Yang pertama itu definisi kompetisi pedagogik guru, indikator kompetisi pedagogik guru, dan pentingnya meningkatkan kompetensi pedagogik, dan yang terakhir ada cara meningkatkan kompetensi pedagogik. Yang pertama, guru merupakan learning agent atau agen pembelajaran yang memiliki banyak sekali tugas dan tanggung jawab. Sebagai learning agent, dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya dalam rangka membangun pendidikan. Untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik, guru wajib untuk mengetahui setidaknya 4 kompetensi dasar. Salah satu kompetisi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik. Yang pertama ada definisi kompetisi guru. Definisi kompetisi pedagogik guru yang akan dibahas oleh Teh Zakia. Kepada Teh Zakia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Yang pertama ada definisi kompetensi pedagogi guru. Next. Kompetensi, kompetensi didefinisikan dengan berbagai cara. Namun pada dasarnya kompetensi merupakan perpaduan unsur pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Sedangkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Next. Kompetensi pedagogik berasal dari bahasa Yunani yang artinya pendidikan. Nah, pedagogik juga berarti ilmu menuntun anak. Secara epistemologi, pedagogik merupakan pemikiran bagaimana sebaiknya sistem pendidikan, tujuan pendidikan, materi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, dan sebagainya. Next. Kompetensi pedagogik dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada penjelasan pasal 28 ayat 3 butir 1 sudah secara jelas mendeskripsikan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Next. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih pada Teh Zakia yang telah menyampaikan materinya. Sekarang ada materi poin kedua, yaitu indikator kompetisi pedagogik guru yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Indikator pedagogik kompetisi guru menurut Undang-Undang UGD nomor 14 tahun 2005 ayat 147 sampai 149, kompetisi pedagogi terdiri dari yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, mengetahui teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Dari kelima poin ini tentunya seorang guru harus mempersiapkan segalanya gitu untuk dalam mengajarkan teori, bukan hanya mengajarkan, akan tetapi juga guru harus paham akan teori tersebut dan memanfaatkan teknologi supaya siswa dapat belajar dengan baik. Selanjutnya, yang keenam ada memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Yang kedelapan, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang kesembilan, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang kesepuluh, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, seorang guru juga harus menjaga sikapnya sesuai dengan
nomor 7 gitu, berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun terhadap peserta didik gitu. Jadi guru itu dituntut untuk menjadi contoh peserta didik. Jadi peserta didik melihat guru dalam proses pembelajaran gitu. Oke, yang selanjutnya ada poin ketiga. Yang poin ketiga ini akan dibahas oleh Tenapa. Kepada Tenapa, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya karena telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang ketiga, yaitu mengenai alasan pentingnya untuk meningkatkan kompetensi pedagogik. Nah, tentu kita ketahui bahwa di era globalisasi ini, kemajuan pengetahuan serta teknologi yang begitu pesat itu setiap sekolah atau madrasah itu menambahkan memiliki pendidik dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan, yang benar-benar mampu serta menguasai standar kompetensi guru sesuai yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku. Nah, maka dari itu, kenapa pentingnya seorang guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogiknya? Yang pertama itu karena secara yuridis adalah karena amanat dari ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Dan secara akademik adalah karena guru itu merupakan salah satu sosok yang sangat penting dalam pendidikan. Nah, guru itu harus terus mengasah atau meningkatkan kemampuannya agar dalam proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik, serta menghindari dari kegiatan pembelajaran yang bersifat monoton yang menyebabkan peserta didiknya jenuh dan tidak dapat menerima pembelajaran secara maksimal. Selain itu juga kan sekarang sudah memasuki era globalisasi yang ditandai oleh pengetahuan serta teknologi berkembang begitu pesat, juga mendesak guru untuk meningkatkan kompetensi pedagoginya agar guru tidak ketinggalan atau tidak ditinggalkan oleh zaman yang berubah semakin pesat lagi cepat. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu cara meningkatkan kompetensi pedagogik pada guru. Nah, selain pada guru juga, selanjutnya, selanjutnya. Nah, tidak hanya seorang guru saja yang harus meningkatkan kompetensi pedagogiknya, akan tetapi kepala sekolah juga harus meningkatkan kompetensi pedagogiknya serta memberi fasilitas kepada guru gitu. Nah, Suryati itu menjelaskan bahwa cara-cara untuk meningkatkan kompetensi pedagogik pada guru maupun bagi kepala sekolah itu meliputi yang pertama itu cara yang dapat ditempuh oleh guru. Yang pertama itu bisa mengikuti organisasi-organisasi keguruan seperti contohnya MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas guru dalam kelompoknya masing-masing. Dan yang kedua itu mengikuti kursus pendidikan. Mengikuti kursus itu sebenarnya mengembangkan pengetahuan profesi mengajar dan menambah keterampilan guru dalam melengkapi profesi mereka. Nah, yang kedua itu cara yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah ataupun madrasah yang pertama itu bisa mengadakan lokakarya atau workshop. Workshop Workshop pendidikan adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari petugas-petugas pendidikan yang mencegah problema yang dihadapi melalui percakapan dan bekerja secara berkelompok maupun bersifat perorangan. Dan yang kedua itu mengadakan penataran guru. Penataran ini dilakukan berkaitan dengan kesempatan bagi guru-guru untuk berkembang secara profesional untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, selain daripada itu, cara-cara lain juga bisa menggunakan dengan memberi penghargaan kepada guru-guru yang produktif atau guru-guru yang berprestasi gitu. Selain itu juga bisa mengadakan supervisi. Dengan adanya pengawasan akan dapat menciptakan kedisiplinan dan semangat kerja yang tinggi sehingga bisa meningkatnya juga kompetensi pedagogiknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Teh Napa yang telah menyiapkan materinya. Mungkin hanya segitu presentasi dari kami untuk kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.